Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Apa udah siap menerima pelajaran hari ini? Siap, Bu. Baik. Semoga anak-anak ibu sehat selalu agar bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan. Amin. Amin. Baik. Ketua kelas siapkan. Berdiri. Ulang. Ulang. Udah dengar ya. Lupa ibu ngasih tahu tadi. Bilang kami baru mulai. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Dengar nak. Pas nanti semuanya berdiri, kan siap. Kepada ibu guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian duduk. Ibu suruh nanti duduk. Baru nanti ibu panggil satu orang ke depan untuk baca doa. Baru pimpin kawannya baca doa. Ibu bilang nanti baru doa kita duduk. Enak ya? Duduk. Udah itu amin. Ya kan? Udah habis. Setelah itu baru nanti kita mau nyanyi ini. Ya, kita ulang lagi enak ya. Parkir nanti siap-siap enak ya. Jadi iya ulang lagi mulai dari Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Kabar kalian sehat semuanya? Sehat, Bu. Jangan lemas lah. Oke. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap, Bu. Baiklah, semoga anak-anak sehat selalu agar bisa tercapai cita-citanya dengan apa yang kalian mau, ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ketua kelas siapkan. Semua berdiri. Kepada guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Fatir, ayo ke depan nah. Pimpin kawan kita doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu
rasional. Ayo berdiri semuanya nak. Gimana? Datang semuanya nak? Berapa orang nggak datang? 1. Periksa dulu absennya dulu ya. Adi Mukti, Ana Alta Bunisa, Al-Fatir, Khaira Puri, Mulyani Zwa, Nur Aira Kamelia, Saripa, Zidni, Tara, Nabila Tasya, Sri Indayani, Halimatus Sa'dia, Duita, Alfaya, Ulfa, Raihana, Indah, Najwa Sukma, Revi, Cindy, Adinda, Nazwa Salsabila. Regi, udah tadi panggil kan? Belum. Oh, Regi. Oke. Sebelum kita belajar, luruskan mejanya nak. Duduk yang rapi, rapikan bajunya. Rapi nak? Ya Bu. Udah cantik lah Ibu? Ya Bu. Oke. Sebelum kita masuk ke judul baru, Ibu mau kita speaking dulu ya. Al-Quran adalah kitab Allah, diturunkan kepada Rasulullah. 114 itu jumlah surahnya, yang membacanya dapat pahala. Sekali lagi, Al-Quran adalah kitab Allah, diturunkan kepada Rasulullah.
yaitu tentang toleransi. Namun sebelum kita membahas judul pelajaran kita hari ini, Ibu mau mengulang kembali ke pelajaran sebelum, yaitu tentang meyakini Nabi dan Rasul. Siapa yang masih ingat apa pengertian Nabi? Iya. Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Iya. Siapa lagi yang masih ingat? Ayo nak. Gak ada lagi? Boleh. Sekarang ibu mau nanya pengertian Rasul. Ibu, Iya. Rasul adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan untuk sampaikan Untuk orang ambisi. atau kepada umatnya. Baik. Jadi yang dikatakan Nabi yaitu seorang laki-laki yang menerima wahyu atau Allah memberi wahyu kepada seorang laki-laki untuk dirinya sendiri. Kalau Rasulullah yaitu seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu untuk Dirinya sendiri dan umatnya kepada umatnya. Baik. Sekarang ibu mau nanya, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Iya. kewajiban menyampaikan wahyu. Iya. Perbedaannya kewajiban menyampaikan wahyu. Kalau Nabi untuk dirinya sendiri, kalau Rasul untuk umat, ya, untuk umatnya. Baik. Sekarang kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu materi selanjutnya, yaitu tentang menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Siapa yang tahu apa pengertian toleransi? Menghargai, Angkat tangan dulu nak. Siapa? Iya. menghargai perbedaan orang lain. Iya, menghargai perbedaan orang lain. Baik. Tujuan untuk kita mempelajari materi ini yaitu untuk menciptakan masyarakat yang damai, yang rukun, iya kan? Kemudian apa lagi? Harmonis. Harmonis. Kemudian untuk mengurangi konflik. Itu tujuannya. Jadi kalau kita belajar ada tujuannya, ya. Manfaatnya apa aja? Hai Bu, Ya. menjaga perpecahan dan konflik. Iya, siapa lagi bisa? Manfaat toleransi menjaga keberagaman, kebersamaan, ya kan? Baiklah. Sekarang perhatikan ke depan. Judul kita menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Ini tujuannya melalui teknik ini lebih panjang ya nak. Oke, ini dia pengertian toleransi. Ayo sama-sama kita bacanya. Nampak nak? Baik. Toleransi dalam bahasa Arab berarti tasamuh. Ya. Sama-sama kalian bersuara. Ayo baca nak. Toleransi dalam bahasa Arab berarti tasamuh. Tasamuh terdiri berasal dari bahasa bahasa Arab samaha yang berarti
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas. An Ibni Abbas. Qala Qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ayyul adyan ahabbu ilallah. Qala al-hanifiyah samhatun. Rawahul Ahmad. Artinya Agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang lurus lagi memperkenankan. ya dalam hadis saja sudah ada bahwasannya toleransi itu perlu. Kita udah disuruh supaya bersikap toleransi. Kemudian yang digambarkan di sini yaitu agama yang dicintai Allah adalah agama yang lurus, lagi memperkenankan. Berarti kalau namanya memperkenankan, memperbolehkan, gitu kan artinya ya? Ya, memperbolehkan. Kemudian kita lanjut. Coba perhatikan gambar yang ada. Contoh yang pertama, apa yang ada dalam pikiran kalian ini? Agama yang berbeda-beda. Di negara kita, Indonesia Raya, ya, agama kita yang diakui ada berapa? 6. Agama apa aja, Nak? Nggak punya sikap toleransi, kita nggak akan bisa duduk sama-sama. Ini yang beragama, maksudnya yang beda-beda agama, ya. Kalau kita nggak punya sikap toleransi, kita nggak akan bisa duduk sama-sama. Mau berdiri sama pun rasanya kita saling mengejek, ya. Ini gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua, apa yang bisa kalian artikan dari gambar ini? Ada yang pakai jilbab, ada yang perbedaan. Biasanya kita jumpai yang seperti ini di mana, Nak? Di sekolah. Di sekolah umum. Contoh, bentar lagi kan bakalan kuliah. Iya kan? Kuliah nanti nggak selamanya kita pakai jilbab. Kalau kuliah kita di tempat yang umum. Tapi kalau kuliah kita di tempat yang agama semuanya, ya otomatis kita pakai jilbab. Contoh kalau nanti di tempat yang umum, yang Kristen pun ada di situ, agama lain pun ada di situ, kita bakalan jumpa kawan-kawan yang berbeda-beda. Jadi kita nggak saling mengejek di sini. Kau kepala kau botak, kau baju kau seperti ini, rambut kau begini. Nggak ada kita mengejek. Kalau kita punya sikap toleransi. Kemudian yang ini, apa yang bisa kalian perbedaan ras, warna kulit. Kalaulah seandainya kita nggak ada toleransi, kalau kita saling pegangan seperti ini, kita nggak mau pegangan sama. Kalau kulit kita hitam, orang yang kulitnya sawo matang, yang putih, tapi nggak mau dia sama kita, kulit kita hitam. Kotor kali kulitmu, gitu kan? Tapi di sini enggak. Dia merasa kita butuh orang lain. Kalau kita bersatu, otomatis kita kuat, iya kan? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kemudian ini yang gambar yang keempat, apa ini, Nak? Apa ini? Pemuka agama. Bisa jadi di situ ada ustadznya. Bukan lagi ustadz, dibilang udah haji dia, ada pastor dia,
rukun, sama. Dari sini ada yang belum paham, Nak? Ada, lewat. Kemudian ini mengembangkan toleransi antar intern umat beragama. Ayo baca lagi, Nak, yuk. Keberadaan dalam kehidupan beragama akan dapat terwujud apabila ada kebebasan dalam masyarakat untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Prinsip kebebasan beragama ini sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Islam melarang secara tegas untuk melakukan pemaksaan agama terhadap orang lain. Ajaran tentang kebebasan beragama dinyatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256 sebagai berikut. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu min ghayyi faman yakfur bitaguti wa yu'minu billahi faqad istamsak bil urwati wusqa la anfisama laha wallahu sami'un alim. Ayo artinya, Nak. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya dengan jelas terdengar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada Allah dan beriman kepada Allah, maka sumber yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini mengartikan bahwasannya kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti agama kita, ya. La ikraha fiddin, itu aja. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kenapa nggak ada paksaan? Ini ada sebab akibat dia. Kenapa turun ayat tadi? Dikarenakan ini ayat tersebut turun berkaitan dengan riwayat seorang sahabat Ansor dari Bani Salim bin Auf yang bernama Husain. Ia memiliki 2 anak yang masih beragama Nasrani, sedangkan ia sendiri sudah memeluk agama Islam. Husain bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ia harus memaksa 2 anaknya itu agar masuk Islam? Kemudian turunlah surah Al-Baqarah tadi, ayat yang tadi. Ayat ini menunjukkan bahwasannya tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama. Kebebasan beragama adalah kehendak Allah. Karena jika seandainya Allah berkehendak agar semua orang beriman kepadanya, maka semuanya akan beriman. Namun hal ini tidak dikehendaki, karena tujuan utama manusia diciptakan dengan diberi kebebasan. Berarti kebebasan itu adalah ujian, ya. Kebebasan adalah untuk memberikan ujian kepada manusia. Allah memberikan manusia potensi akal. Allah menguji apakah manusia menggunakan akal pikirannya sehingga beriman kepada Allah ataukah tidak. Jadi kita dikasih kebebasan bukan berarti kita untuk senang-senang aja. Kita disuruh berpikir. Kamu boleh memilih yang mana agamamu.
yang mana kau rasa betul, yang mana kau anggap benar. Kemudian di sini udah menceritakan apa tadi nak? Sebuah keluarga yang beda agama, ayahnya Islam, anaknya Nasrani. Berarti duluan dia memegang agama apa itu nak? Nasrani. Iya kan? Nasrani duluan, kemudian ayahnya masuk Islam. Begitu juga ada kebalikan. Ada yang dalam satu keluarga itu Islam dia semuanya. Seperti ini tadi kan kebalikan, Islam dia semuanya. Kemudian bisa jadi anak ini pindah agama. Orang tua nggak bisa marah. Kenapa? Kita kan punya pikiran, akal. Yang mana kita anggap benar, itulah yang kita jalani. Apalagi urusan agama nggak boleh dipaksa. Oke, kita lanjut ya nak. Oke, prinsip kebebasan beragama. Sebelum ke prinsip kebebasan beragama, ada yang bertanya nak? Ada yang bertanya? Ada. Kalau nggak ada, ibu nanya balik boleh? Ya. Apa manfaat toleransi? Siapa tadi? Ya. Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Ya, meningkatkan kerjasama. Oke, ini dulu. Prinsip kebebasan beragama. 1, itu apa nak? Dua, Menghormati keyakinan dan simbol kesucian agama lain. 3, Bekerjasama dengan kelompok lain. apa contoh yang pertama ini? Menghargai keberadaan agama selain Islam. Apa contohnya nak? Tidak menghina agama lain. Iya, pintar. Tidak menghina agama lain. Apa lagi? Menghormati agama lain ketika sedang beribadah. Iya. Selain itu apa lagi nak? Bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan agama. Iya, betul. Ayo, itulah keseharian karena kan kita di sekolah kita ini kan umum. Ada? Oke, sekarang yang nomor 2. Menghormati keyakinan dan simbol kesucian agama lain. Contohnya apa? Kalau Islam, simbolnya apa? Bulan bintang. Kalau Kristen, salib. Itu masing-masing punya simbol. Kemudian yang nomor 3, apa contoh yang sering kita kerjakan ini? Di sekolah, Piket kelas. piket kelas, gotong royong, kerja kelompok, iya. Ada lagi? Apa lagi nak? Ketika kita mau pulang sekolah, mau datang ke sekolah, otomatis kan kita berkawan kan? Enggak semuanya yang muslim. Bisa jadi kita sama kawan yang beda kelas, yang beda agama. Oke, lanjut. Keragaman umat Islam dan toleran intern umat beragama. Keragaman umat Islam. Di dalam umat Islam dia satu kelompok aja. Contoh kita sesama Islam. Kalau kita enggak ada saling toleransi, kita enggak akan akur ini. Dalam kelas ini aja udah berapa suku kita? Iya kan? Ada Melayu, ada Jawa, ada apa lagi nak? Ada Batak. Iya kan? Kalau seandainya kita enggak ada saling toleran, antara bahasa saja kita bisa beda-beda. Apa kata yang orang Batak, suku Batak, pengertian sama kita beda, ya kan? Jadi kalau kita saling toleransi, walaupun apa yang dikatakan suku lain, kita saling menghargai. Itu dia. Itu yang sesama muslim. Bukan berarti yang Islam itu sukunya satu. Iya kan? Kita bermacam-macam suku kita.
kita saling toleransi, toleran. Kita harus ngerti kayak mana kebiasaan kawan kita, kayak mana kebiasaan suku ini, bahasanya seperti apa. Nggak boleh kita mengejek. Oke, kalau antar umat beragama, agama kita yang muslim, ketika kita berkawan sama yang non muslim, bagaimana? Boleh kita suka-suka hati kita? Tidak. Boleh kita mengejek? Tidak. Jadi kita saling menghargai, menghormati, saling peduli, iya kan? Kemudian di tengah keragaman, ayo baca lagi nih nak. Dengan keragaman yang sangat kompleks ini perlu dikembangkan sikap toleran interumat. Toleransi dalam keragaman ini bisa diwujudkan dengan ikatan persaudaraan yang disebut dengan al-ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Prinsip-prinsip dalam persaudaraan Islam dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 1 Ini Hujurat ayat 10 sampai 14 ya. Sebagai berikut, tapi nggak ada di situ ya. Ini surah nah. Ya, Quran surah Al-Hujurat. Nah. Ini artinya di antara sesama orang yang beriman adalah saudara. Jadi kita ini saudara. Iya kan? Kita ini saudara. Kenapa? Nabi kita satu, agama kita satu. Itulah yang dikatakan kita bersaudara. Karena intern, ya nak ya. Nah, kemudian hindari perbuatan menghina kelompok yang lain. Sesama Muslim kan kita berkelompok juga, tapi nggak boleh kita menghina. Kemudian hindari perbuatan saling mencela. Apa artinya Nina? Tidak mengejek. Gitu aja. Allah, kelompok kamu begini. Kelompok kami cantik-cantik orangnya. Kelompok kami ganteng-ganteng. Ah, itu saling mengejek. Allah, kelompok kalian jelek-jelek itu pun. Ah, nggak boleh. Kan? Kemudian berbaik sangka terhadap sesama. Kalau ada satu kelompok ini ada kekurangannya, berbaik sangka saja kita. Mungkin dia belum ini. Yang kita bilang, ya loh kalian begini, mana ada gini. Jadi kita nggak boleh saling berprasangka buruk. Kemudian ini, hindari perbuatan mencari kesalahan. Paham? Mencari kesalahan. Nah, contohnya apa? Contohnya, mencari kesalahan kawan. Bisa jadi mengadu domba. Paham kan adu domba kan? Ngomong sama ini lain, ngomong sama ini lain. Terakhir, yang kita omongkan ini gaduh. Iya. Kemudian, hindari perbuatan membicarakan kejelekan sesama. Ini biasanya menggosip. Tuh, nggak boleh. Kemudian saling bertaaruf di antara sesama. Apa itu saling ta'aruf, nak? Saling mengenal. Sampai di sini ada yang belum paham, nak? Oke, ini yang terakhir. Baca. Toleransi dipraktekkan Nabi. Kalian pernah dengar Nabi Muhammad dulu sebelum umat yang ada di Mekah itu mengakui Nabi Muhammad itu Nabi? Dia berusaha mengajak umat supaya masuk Islam. Apa yang didapat Nabi Muhammad? Diejek, diludahi, dia apalagi dimaki, dilempar, ya kan? Dia nggak marah kan? Nabi nggak marah kan? Apa yang ada di dalam pikiran Nabi? Oh, berarti dia belum tahu apa-apa. Itulah Nabi. Coba kalau kita dilempar di rumah kita nggak tahan kita. Dilempar, diludahi, tahan yang diludahi. Tidak tahan kita.
Bertanya? Nggak ada? Oke, sekarang kerjakan ya. Karena udah paham, Ibu mau kalian mengerjakan tugas dulu. Udah siap nak? Oke. Oh ya, kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Kita tunggu dulu kawannya. Boleh mewakili, boleh sama-sama semuanya. Depan. Membacakan. Ya.
kebersamaan Islam adalah sikap menghargai dan menerima perbedaan baik dalam hal keyakinan agama, suku, budaya maupun pendapat. Ayat Al-Quran yang menjelaskan pentingnya sikap toleransi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dua contoh sikap toleransi yang dapat dilakukan di sekolah. Mendengarkan pendapat teman tanpa menyela, mendukung teman yang baru bergabung di sekolah. Umat Islam tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Karena kita harus saling menghargai antar umat beragama. Akibatnya jika masyarakat tidak memiliki sikap toleransi, Akan terjadi perpecahan dan konflik. Ada yang bertanya, nak? Apa itu? Bacalah surah Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya. Sebutkan makna dari surah Al-Hujurat ayat 13 dan sebutkan apa saja manfaat toleransi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengerti. Manfaat toleransi adalah untuk menjaga kerukunan antar umat manusia. Betul? Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita masih lagi. Ayo kelompok 2, Tara, maju nak. Siapa kawannya? Ayo. Enggak semuanya, kawan aja. Ayo.
agama, suku maupun pendapat. 2. Tuliskan satu ayat Al-Quran yang menjelaskan pentingnya sikap toleransi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban lita'arafu. Wa qabaila lita'arafu. 3. Sebutkan 2 contoh sikap toleransi yang dapat dilakukan di sekolah. Menghormati peraturan sekolah sebagai bentuk toleransi terhadap aturan yang berlaku. Membantu teman yang kesulitan belajar. 4. Mengapa umat Islam tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain? Karena sesungguhnya tidak ada paksaan dalam beragama. 5. Apa akibatnya jika masyarakat tidak memiliki sikap toleransi? Terjadinya perpecahan atau konflik antar umat manusia. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Mengapa toleransi penting dalam kehidupan bermasyarakat? Karena dapat menciptakan lingkungan yang harmonis. Ada lagi? Enggak ada. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 4, silakan. Siapa lawan? Repi. Ayo Sin. Tuh sama Di. Ayo Di. Ayo. Yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1. Apa arti toleransi dalam pandangan Islam? Saling menghargai dan tidak menghina agama lain. 2. Tuliskan satu ayat Al-Quran yang menjelaskan pentingnya sikap toleransi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sadaqallahu. 3. Sebutkan 2 contoh sikap toleransi yang dapat dilakukan di sekolah. Kerja kelompok dengan bekerja kelompok walau berbeda agama dan berteman dengan siapa saja. 4. Mengapa umat Islam tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain? Karena agama Islam adalah agama yang tidak pernah memaksakan agar orang lain mau masuk ke agama kita. 5. Apa akibatnya jika masyarakat tidak memiliki sikap toleransi? Masyarakat menjadi pecah belah dan tidak harmonis. Sekian dari presentasi. Ada yang mau nanya? Bacakan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama Islam. La ikraha fiddin. Ada ke sini? Sudah dengar? Kurang kuat. La ikrah. La ikraha fiddin. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dari materi kita hari ini, apa yang bisa kalian tangkap, yang kalian simpulkan? Ayo, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini apa, Nak? Bahwasannya iya, kita harus punya sikap toleransi. Kapan kita laksanakan, kita lakukan? Kapan saja. Di mana? Di mana saja. Ya, toleransi itu perlu. Baik. Apa dampak jika kita tidak ada sikap toleransi? Yang pertama, terjadi perpecah belah. Apalagi, Nak? Konflik lagi. Berkelompok.
pelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Perjumpaan kita dalam materi pelajaran hari ini. Ibu sudahi, Ibu tutup dengan membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.